Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur sebab di minggu ketiga di bulan September 2020 kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang sama-sama kita baca dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara-saudara kekasih Kristus, perjalanan waktu yang terus berjalan hingga saat ini telah membawa kita sekali lagi berada di minggu ketiga di bulan September. Sekalipun kita sekarang ini masih ada di tengah masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Olehnya itu, saudara-saudara kekasih, mari kita meyakini sungguh bahwa pada waktunya Tuhan akan mengantarkan kita untuk melewati badai karena COVID-19 ini. Jelasnya badai ini pasti akan berlalu. Harus diakui bahwa di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara, orang lebih cenderung untuk mendapatkan pertolongan, pelayanan, ketimbang memberi pertolongan atau melayani. Memang sepintas kalau dipikir-pikir kondisi seperti ini sangat manusiawi. Namun demikian, saudaraku, karakter hidup seperti ini tidaklah tepat bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Mengapa? Sebab Allah di dalam Yesus sangat ingin sekali saudara dan saya menampilkan karakter Kristiani kita yang berbeda. Dan apakah itu, saudara? Bacaan kita tadi Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 jelas memberitahukan kepada kita karakter hidup yang menghamba, yang mesti menjadi identitas setiap anak. Saudara, tentu semakin menarik lagi ketika Lembaga Pembinaan Jemaat GPM di minggu ini menetapkan tema pemberitaan yang memayungi kita adalah pemimpin sebagai hamba yang melayani. Sesungguhnya ada beberapa catatan penting yang menarik yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan Yesus mesti kita pandang tidak hanya sebatas akta ritual semata, melainkan nilai keteladanan yang Yesus berikan itu wajib dan harus dilakukan oleh siapapun yang menerima pengutusannya. Dan bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa saudara dan saya adalah gereja yang sesungguhnya. Dan karena itu tanpa kecuali semua kita telah menerima tanggung jawab pengutusan di dunia ini. Olehnya apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sesungguhnya kita adalah hamba yang tidak ada pilihan lain selain mengerjakan tugas pengutusan itu dengan kesetiaan dan penuh kerendahan hati. Inilah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Dan karena itu, sebagai gereja yang hidup, mari kita memaknai hidup kita adalah bukti dari pengutusan Allah. Bahwa sepanjang kita hidup, sepanjang itu pula kita diutus di dunia ini untuk menyatakan shalom Allah bagi setiap orang, sekalipun di tengah keadaan-keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran Simon Petrus yang tidak dapat memahami akan tindakan Yesus sesungguhnya adalah bentuk representasi dari ketidakmampuan kita selama ini untuk memahami arti dan gambaran sebagai seorang pemimpin yang jujur saja dunia selalu lebih memandang seorang pemimpin cenderung untuk dilayani ketimbang melayani. Apa artinya ini, saudara-saudara? Bahwa Yesus yang mengatakan pelayanannya dengan membasuh kaki muridnya adalah bukti panggilan seorang pemimpin sekaligus panggilan sebagai seorang pelayan. Jelasnya, menjadi pemimpin itu sama dengan menjadi pelayan. Dan menjadi pelayan hanya dapat dilakukan ketika ada hati yang menghamba untuk tetap melayani.
Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Matius 20 ayat 26 sampai 27, di sana disaksikan kepada kita, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga dan yang terakhir yang juga sangat menarik yang disampaikan kepada kita, bahwa jika di ayat 8 dan 17 Yesus menyaksikan kepada kita soal apa yang akan kita terima dan apa yang saudara dan saya dapat dari kerendahan hati yang tetap terus melayani sebagai seorang hamba, sesungguhnya tidaklah kecil nilainya, apalagi dianggap sia-sia semata. Tidaklah demikian, saudara. Sekali lagi, bagi Yesus harga diri dan kebesaran seorang tidaklah terletak pada soal jabatan, pada soal pekerjaan ataupun kekayaan yang dimiliki, melainkan lebih terkait pada kemampuan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu, tetaplah menjadi pribadi yang terus memiliki kerendahan hati untuk melayani, sebab bila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai. Saya masih mengingat sedikit sebuah lirik lagu yang mengingatkan kita untuk tetap ada di dalam seluruh tanggung jawab melayani itu. Lagunya seperti ini: melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saudaraku, jika hidup yang kita nikmati sampai saat ini kita pandang sebagai pengutusan Allah, maka sepanjang itu pula kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati melayani sebagai seorang hamba. Tetapi kalau pelayanan itu kita lakukan dengan biasa-biasa saja, saya pikir itu yang tidak dikehendaki. Kesungguhan untuk melayani akan membawa kita untuk menikmati mahkota kemenangan yang Ia sediakan bagi kita. Tetaplah melayani, sebab sekali lagi, jika waktunya datang, kita pasti akan menuai. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.